Oke, sebelumnya saya mau checking gimana kualitas audio kita dan bisa didengar teman-teman sekalian. Audionya mohon dicek, videonya juga mohon dicek. Gitu. Kita lihat komentar teman-teman sekalian. Waduh, nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya. Oke, cek, coba tes ada suaranya nggak? Cek. Mohon feedbacknya dari teman-teman sekalian. Ada suara, Pak? Oke, suara bisa masuk. Ada suara tetap di yang terakhir. Tidak ada kayaknya ya. Mohon. Ya, harapan saya suaranya sudah bisa ada. Gitu. Mohon kita cek suaranya lagi aja. Nggak ada suaranya, Pak. Rio hadir, nggak ada suaranya, Pak. Suara kurang keras, Pak. Kita cek sound. Kira-kira gimana internal kita? Bisa dicek ya, Mas Aki? Suaranya udah ada ya. Oke. Oh, suara ada yang hadir, Pak, tapi suaranya kurang kedengaran. Rio hadir, Brebes hadir. Oke, ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sharing tentang produk-produk yang sangat fenomenal ini, yaitu NSCM, dan kita nanti beberapa saat ke depan akan sharing tentang produk yang sangat fenomenal ini, ya, karena baru dilaunch bulan April, ya, di open order mulai bulan Mei dan sampai saat ini sudah lebih dari 120 pieces. Dari sana sudah muncul banyak saksian-saksian yang sangat luar biasa, itu dari teman-teman. Nah, saya harap teman-teman semuanya juga nantinya ya ini coba NSCM-nya, rasakan NSCM-nya, ya, setelah kita bisa cerita. Suara menggema, oke, kurang jelas, Pak. Suara musiknya terlalu keras, suara musiknya yang terlalu keras. Terima kasih, ya, terima kasih. Oke. Audionya yang di fullin, audionya, mic-nya menggema, Mas. Ini menggema ini. Ya, menggema ya. Enak. Biasa kita pakai itu, Mbak, apa? Pakai kamera. Oh, ini menggema banget. Biasa kita pakai kamera kan nggak begitu menggema ya. Ini kita menggema. Oke, mungkin di antara mbak-mbak atau ibu-ibu atau mitra rasa ada yang sudah pernah pakai NSCM, ada yang sudah pernah mencoba NSCM, ya, untuk berbagai macam keluhan. Kira-kira gimana tanggapan Anda saat ini? Gitu. Tanggapannya bagaimana? Oke, gimana kita pakai suara? Oke, titik. Kita lihat feedback dari teman-teman tentang audionya. Yang terupdate gimana tentang suaranya? Masih keluar lagi. Masih menggema, Pak. Oke, tolong diperbaiki lagi. Oke. Masih menggema. Oke. Dilepas saja coba. Oke. Kira-kira suaranya gimana kalau sekarang ini? Tes audio. Ya, ini harusnya di on apa dimatiin enggak ya? Enggak ya. Oke. Ya, gimana Mbak Novia Rahma Bogor hadir, mudah-mudahan modulasi suaranya bisa diterima dengan enak di sana.
Mohon feedbacknya, ya, mohon feedbacknya tentang suaranya, gitu. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Ya, kalau kita suaranya audionya kurang jelas, nggak menggema, nanti pesannya nggak tersampaikan semuanya ini. Ya, pesan nggak akan tersampaikan sehingga apa yang kita pelajari, wow, kurang efektif, gitu. Oke. Oh, apa masih dengar Pak? Ya, ya. Tes. Ya, tentang NSDM. Oke, kita lihat yang di FB. Sudah oke Pak, Alhamdulillah suaranya udah oke. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Maaf karena ini untuk tim NSDM ini baru yang perdana, sehingga kita harus mensinkronkan di sini supaya kompatibel dengan teman-teman yang di sana, sehingga audionya juga oke, videonya juga oke, sehingga kita nanti partisipasinya juga enak begitu. Oke teman-teman, alhamdulillah ya sekarang NSTM itu sudah ada di NASA kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, NSTM sudah kurang lebih hampir 1 tahun membersamai teman-teman NASA dan ini ya ini melengkapi dari varian produk kesehatan di NASA yang sudah ada. Nah, ya di antara kita mungkin teman-teman sudah sering menggunakan produk-produk kesehatan NASA, ya baik yang herbal, yang non NASA atau yang dokter. Di antara mereka mungkin ada yang sembuh, ada yang tidak, ya. Nah, kenapa ada yang tidak sembuh dan bahkan banyak yang tidak sembuh setelah mengkonsumsi obat dokter, obat kimia, herbal, NASA dan sebagainya. Ada yang sembuh tapi banyak juga yang nggak sembuh. Nanti akan kita kupas di sini ya. Bagaimana peranannya mineral dalam mengatasi berbagai macam problem kesehatan kita. Oke, yuk kita masuk di sini dulu yuk. Ya. Oke, nah nih mari kita sharing tentang gimana sih tubuh kita kok sering sakit-sakitan dan bagaimana tips untuk menghindarinya. Ya, yuk kita cerita tentang penyebab tubuh sakit-sakitan. Oke, ini Mbak, tubuh sering sakit-sakitan itu disebabkan oleh berbagai macam hal. Itu yang pertama, mulai dari lemahnya daya tahan tubuh atau seringnya terpapar kuman, itu yang pertama. Yang kedua, kena virus atau parasit. Oke, yang ketiga, terjadinya penyempitan pada pembuluh darah. Nah, poin 1 sama poin 2 ini disebabkan karena lingkungan hidup yang tidak higienis, biasanya jorok, kotor, ya, sehingga kuman ataupun parasit itu mudah menyerang kita. Yang nomor 3, penyempitan pada pembuluh darah, ya, itu disebabkan karena gaya hidup yang kurang sehat. Ya, kita banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, yang mengandung bahan pengawet, pewarna, dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Sehingga menyebabkan berbagai macam keluhan, gitu. Nah, berbagai macam jenis kuman, virus, dan parasit itu menyebabkan infeksi pada tubuh sehingga membuat tubuh kita itu sakit-sakitan. Nah, tapi nggak usah khawatir ya. Untuk menanggulanginya, sebetulnya tubuh kita itu sudah memiliki pertahanan alami yang luar biasa. Yang biasa kita menyebut itu dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, yuk. Kita cerita tentang sistem kekebalan tubuh. Oke, alhamdulillah kesehatan cantas, semangat pagi, salam sehat Pak Agus, salam sehat juga, luar biasa, mantap. Ya, alhamdulillah ya, kita berbagi ilmu, berbagi cerita ini Pak Bahar, oke. Dari Mbak Nadine, oke, di apa ya, di add ya temannya ya. Oke. Ya, mari kita berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang sistem kekebalan tubuh atau yang kita sebut sistem imun, ya, di mana sistem imun kita itu terdiri dari ya sistem imun kita terdiri dari zat antibodi
ada sel, dan ada jaringan organ tertentu. Nah, mulai dari sel darah putih, limpa, sumsum, ya, sumsum tulang maksud saya, ada kelenjar getah bening hingga tameng alami tubuh. Ya, kita sudah punya tameng alami tubuh yang masuk sistem kekebalan kita seperti kulit, rambut, serta lendir di jaringan mukosa. Nah, inilah sistem kekebalan tubuh kita. Ya, inilah sistem kekebalan tubuh kita. Gitu. Dalam konsep ini, ya ketika sistem kekebalan tubuh melemah atau bermasalah, maka tubuh bisa menjadi lebih rentan terserang penyakit. Ya, ketika sistem kekebalan melemah, inilah ya tubuh kita lebih rentan terserang penyakit. Nah, untuk itulah sistem kekebalan tubuh itu yang harus diperkuat. Ya, kalau sistem kekebalan tubuh kita itu kuat, nah insya Allah virus, ya, kuman, penyakit itu tidak gampang masuk. Ya, tinggal kita memanage gaya hidup kita, pola makan kita, diimbangi dengan olahraga. Itu. Tapi begitu juga, meskipun begitu kadang kita masih terserang penyakit, Pak. Itulah yang jadi masalah, itulah yang jadi problema kita semuanya, ya. Gitu. Nah, ya masuk pada ini, penyebab imun tubuh menurun atau sering sakit-sakitan. Ya, hampir setiap orang itu pasti mengalami sakit, ya. Saya, jenengan, itu hampir setiap orang itu pasti mengalami sakit, baik sakit kepala, sakit perut, ya, demam, pilek, ya, batuk, sering umum ya. Sebetulnya kondisi ini sangat wajar terjadi dan menandakan bahwa daya tahan tubuh kita itu sebetulnya bekerja, ya, bekerja melawan infeksi, ya, bekerja melawan virus, bekerja melawan kuman, ya. Tapi bila tubuh kita itu kok sakit-sakitannya itu sering, ya, ada beberapa faktor yang menjadi kemungkinan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ya karena lingkungan kotor ya itu. Aduh, tulisannya pada numpuk-numpuk semuanya ini. Ya, ini tadi pindah file komputer ternyata tulisannya pada numpuk-numpuk semuanya. Wah, sehingga nggak enak ini untuk dibaca ini, nggak apa-apa, Alis. Ya, ini tadi. Yang pertama, pola makan yang kurang sehat. Nah, daya tahan tubuh kita itu akan rentan terhadap penyakit dan virus, ya. Kalau kita mengkonsumsi ya nutrisinya itu kurang, ya, proteinnya kurang, vitaminnya itu kurang, ya, bahkan makanan yang kita makan itu kadang tidak memenuhi unsur-unsur kesehatan, mungkin cara memasaknya, mungkin dari bahan bakunya yang sudah nggak bagus, gitu, ya. Tapi kalau kita pengen sehat, ya makanya daya tahan kita tuh kuat. Nah, kita harus konsumsi makanan yang kaya nutrisi seperti sayur, ya, protein, mineral, ya, ini mineral nanti akan kita sebut mineral, ya, itu luar biasa. Tapi sebaliknya kalau kita konsumsi makanan yang nggak sehat, itu dapat membuat daya tahan tubuh kita itu menjadi lemah, rentan terhadap penyakit, teman-teman sekalian. Ya, oke. Nanti pada saat ini kita pengen tanya jawab di sesi nanti, di sesi tengah-tengah atau di sesi akhir, supaya gini nggak terjadi monolog ya. Kita harus dialog seperti itu. Kira-kira problemnya teman-teman kesehatan selama ini apa saja, ya? Apakah sudah menggunakan NSTM atau belum? Ya, sudah menggunakan SM hasilnya bagaimana? Itu harusnya lain, ya, harusnya lain gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga itu nanti sinyalnya menerima ini juga bagus gitu, ya, tidak putus nyambung seperti itu.
Ya, oke. Selamat pagi Mbak Eka Septiani, Bunda Eka. Ya, ini Bunda Eka di mana? Di Lampung ya. Di Lampung ya. Oke. Yang kedua, itu penyebab kurang menuhinya daya tahan imun kita itu kekurangan cairan. Ya, selain makanan sehat, jadi kita harus diperbanyak untuk konsumsi cairan mulai dari air putih, teh, jus, gula dan lain sebagainya. Kalau kita konsumsi cairan yang cukup, itu bisa mencegah Anda dari penyakit dan virus. Gitu. Dengan mencukupinya kebutuhan cairan tiap hari, asupan nutrisinya ke seluruh sel dalam tubuh itu akan terjaga sehingga organ tubuh dapat berfungsi secara normal. Nah, mungkin Anda sudah tahu ya berapa liter air yang harus kita konsumsi. Ya, air itu ya terdiri dari ya teh juga nggak masalah. Syukur-syukur air putih, ya air putih diperbanyak, gitu. Nah, kalau kita kekurangan cairan banyak masalah, Mbak. Gejala-gejala seperti sinusitis ya, ini terjadi di area wajah dan sebagainya. Karena area wajah kita itu produksi lendir yang berlebih ya, jaringan-jaringan mukosa kita itu. Kalau kita kekurangan cairan itu akan memproduksi kalau cairan kita yang konsumsi kurang itu otomatis itu akan mempengaruhi cairan yang ada di mukosa kita sebagai tameng alami kita, sebagai sistem kekebalan tubuh kita itu akan berkurang. Ya, contoh kita kekurangan cairan itu yang kita rasakan itu apa? Ya kita akan mudah terserang batuk, flu dan pilek, jelas itu. Ya, tuh tenggorokan kita itu biasanya kita langsung merasakan gatal-gatal, serak-serak, itu yang kita rasakan. Gitu. Oke, ya karena air fungsinya banyak banget sekali, ya air berfungsi untuk melembabkan area mulut, hidung dan tenggorokan, dan virus kuman ya tidak mudah masuk kalau kita cairannya cukup. Kalau kurang ya yang terjadi yang seperti yang sebutkan tadi gitu. Oke, stres. Nah, stres yang berkepanjangan itulah juga bisa menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan, ya. Ya. Nah, stres inilah kalau kita tuh banyak pikiran yang terjadi, ya. Nah, itu biasanya apa? Lambung kita itu yang kena. Penyakit-penyakit yang kaitannya dengan lambung seperti MAH, asam lambung, tipes, ya. Itu karena stres yang berkepanjangan. Kalau stresnya ditagih utang gimana Pak? Waduh, ya utangnya dilunasin. Nah setelah utangnya lunas, baru kita asupan nutrisinya dikuatin. Itu nanti akan sembuh. Ini dari Mbak Nelian Mentari, ya masalah saya sering merasakan sakit di dada dan jantung berdebar kencang. Sakit di dada rasanya mencekik tenggorokan, betul Mbak. Nanti jenengan akan lihat setelah Anda simak penjelasan kita ini. Ya, Mbak Nelly ya, itu simpen ini Mbak Nelly. Gitu. Yang ketiga kurang tidur. Ya, kita kurang tidur pun akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Ya, berbagai mana penelitian menyatakan bahwa kebiasaan ya kurang tidur itu dapat menurunkan kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi. Tak hanya itu, kurang tidur juga dapat meningkatkan resiko kegemukan, obesitas, diabetes, penyakit jantung hingga kanker. Karena itu kami sarankan ya untuk tidak sering begadang atau tidurlah yang teratur, yang cukup. Itu. Ya, jangan disepelekan kurang tidur itu teman-teman sekalian. Gitu. Saya sering batuk pilek Pak. Batuk pilek itu wajar Bunda Narti ya, tapi kalau sering itu nggak wajar. Coba Anda cek ya bagaimana pola hidup kita, kebersihan kita, ya kurang cairan atau enggak kurang. Seperti yang saya ungkapkan tadi itu salah satunya, gitu. Tapi insya Allah nanti dengan NSTM itu bisa diatasi ya. Itu sebetulnya bagus karena apa? Ketika kita batuk pilek itulah imun kita itu bekerja. Mbak Isnawati Lampung hadir Pak, derek nyimak, monggo. Sejak bergabung NASA selalu konsumsi NSTM bagus. Alhamdulillah badan saya sekarang sehat terus Pak, alhamdulillah. Nih sebelumnya saya punya kolesterol tinggi,
luar biasa ini Bu Isnawati sampai 330. Sekarang sudah normal Pak, NSTM luar biasa. Nah ini Mbak Isnawati Lampung, ini testimoni tentang NSTM dalam mengurangi kadar kolesterol. Konsumsi berapa itu Mbak Isnawati, bisa ditulis nanti supaya teman-teman yang lain itu bisa mengaplikasikannya. Ini kalau Mbak Isnawati sering cerita pada tetangga, sering cerita pada sahabat-sahabatnya tentang keadaan ini, maka Anda nanti jualannya akan dahsyat. Betul, berawal dari cerita. Gitu. Baik, kita lanjut penyebab-penyebabnya ini ya, supaya urusan saya dan Anda cepat selesai ini nanti. Oke, malas cuci tangan. Ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mitra NASA dimanapun Anda berada, saat beraktivitas sepanjang hari, tanpa sadar, tanpa sengaja, ya tangan kita mungkin menyentuh sesuatu yang kotor, yang terdapat virus dan bakteri. Untuk itulah dalam mengatasi tulisannya mulai pada berubah. Nah, Arial. Arial. Bisa ya. Sip. Bisa istok-istok ya Mas? Oh ya wis ngono wae, dan sebenarnya sampai terbaca dulu aja. Enggak bisa berubah gitu. Soalnya tak ngeditin yang gini aku. Oke, maaf teman-teman, beribu-ribu maaf ya, tanpa sadar di luar kendali kami, listrik mendadak padam. Ya, untung alhamdulillah ini nyala lagi. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa terima ya. Ini mohon maaf ya. Ini mohon maaf. Mari kita lanjutkan. Itu dari tadi. Kedua, sampai ini tadi ya, malas cuci tangan. Ya, untuk itulah dalam menghadapi bahaya COVID-19 ini kita disarankan untuk rajin-rajin cuci tangan. Dengan rajin cuci tangan itu bisa memutus siklus ya paparan COVID pada diri kita, saudara kita, keluarga kita, sehingga pada masyarakat. Ini kita harus disiplin ya mengkampanyekan program cuci tangan ini ya, cuci tangan dengan sabun ya yang benar. Insya Allah COVID segera sirna dari sini. Gitu. Oke. Karena itu kalau kita jarang atau malas cuci tangan, maka kebiasaan ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti yang saya katakan tadi. Untuk itu kita perlu biasakan diri kita untuk selalu rajin cuci tangan agar tubuh kita nggak mudah sakitan. Kurang menjaga kebersihan. Lihat teman-teman, ya Mitra NASA dimanapun Anda berada. Ini lingkungan yang kurang bersih pun juga bisa memicu berbagai macam ragam penyakit. Coba ini Om, kita bisa lihat ya teman-teman, namanya teman-teman, komentarnya teman-teman.
Ya, iya, nggak available ya, gitu. aja. Oke, maaf teman-teman, ya sudah nyantol ini. Oleh ini Bunda Aili dari Bandar Lampung hadir, ya. Dari Pasuruan juga hadir. Mohon maaf tadi teman-teman ya, sempat mati listriknya, itu di luar kendala kami. Ya, mohon maaf Pak Bahar ya, tim dari NASA. Ini tadi listrik mendadak mati gitu. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman bisa comeback lagi, ya, bisa comeback lagi, bisa mengikuti ini gitu. Untuk tambah pembekalan, tambah ilmu, tambah pengetahuan, sehingga kalau pengetahuan Anda tentang NSTM-nya ini luar biasa, maka closing-nya nanti akan luar biasa juga. Gitu. Oke, selanjutnya kondisi medis tertentu. Ya, maksudnya ini, selain beberapa akibat dari beberapa faktor di atas 1-6 tadi, yang kondisi lingkungan yang jorok, ya kurang cairan, kurang tidur, cuci tangan dan sebagainya. Ya, ini yang nomor 7 ini. Kondisi medis tertentu, ya. Nah, selain dari beberapa akibat faktor di atas, melemahnya daya tahan tubuh itu juga bisa disebabkan oleh ya penyumbatan pada pembuluh darah atau yang namanya pengentalan darah. Nah, pengentalan darah seperti apa? Inilah gambar pengentalan darah kita. Ya, kita mulai usia 0 sampai 60 tahun. Nah, Anda perhatikan 0 sampai 20 tahun itu belum terjadi penyumbatan. Mulai 30 tahun itu kurang lebih sekitar berapa persen ya? Sekitar 30-an persen. Nah, efek pengentalan darah akan terjadinya penyumbatan. Nah, celakanya kalau Anda merasa fan-fan saja, sehat-sehat saja, ya, mulai usia 10 sampai 60 itu penyumbatan sudah terjadi, sudah dimulai tanpa Anda sadari. Ya, Anda akan merasa fan-fan saja. Cilakannya mulai umur 30 tahun itu kurang lebih 30% sudah terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya, nanti pada umur 50-60 Anda akan terasa. Anda akan terasa. Ya, Anda akan terasa. Nah, mari kita lihat ya perkembangan penyumbatan pembuluh darah berbanding lurus sama usia. Oke. Ketika usia 30 tahun, seperti yang saya katakan tadi, penyumbatan itu sudah 30%. Usia 50 tahun, 40 tahun itu 50%. Ya, 60 tahun ke atas itu 70%. Ini tidak menakut-nakuti. Ini tidak menakut-nakuti, ya. Ibu Mila Rosa yang di Madura, ya, stokis NASA Madura hadir, ya, Prijen hadir, Mbak Siva, ini Anda perhatikan, ya, Anda perhatikan. Kira-kira ada berapa ini yang memonitor? Ada kelihatan? Karena efek listrik mati ya itu tadi ya. Ini. Itu kalau efeknya di kepala, ya penyumbatannya di kepala, itu yang Anda rasakan satu pusing, migrain, vertigo. Kalau itu dibiarkan, kita nggak ada tindakan apapun, itu bisa potensi darah tinggi dan stroke teman-teman.
nggak kelihatan ya. Nah, berapa yang 34, oke. Ya, oke, 34. Itu. Nah, ini dari animasi ini adalah pengentalan darah yang terjadi, ini bisa menyebabkan stroke jantung. Ini pengentalan terjadi di area jantung, teman-teman sekalian. Ya. Nah, penyakit jantung adalah kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Banyak sekali penyebabnya penyakit jantung ini. Mungkin dari animasi ini Anda bisa lihat, mulai dari penyakit jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Ya, jantung koroner itu ya inilah mengakibatkan berkurangnya jumlah oksigen jantung koroner, itu menyebabkan ini. Anda lihat ya pembuluh darah ini tadi. Nah, inilah penyempitan pada pembuluh darah yang terjadi, atau bahasa kerennya aterosklerosis gitu ya. Penumpukan ini akan mengakibatkan penyempitan diameter pada pembuluh darah dan membatasi aliran darah. Arteriosklerosis, pengerasan dinding pada arteri, ini disebabkan oleh apa? Ya, makanan yang mengandung lemak, kita selalu makan konsumsi makanan yang berlemak dan lain sebagainya. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan kefatalan pada area jantung kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa melihat, bisa membaca. Nah, ini ketika terjadi penyumbatan pada area kepala kita, ya, Anda lihat, atau infak miokard akut atau serangan jantung. Ini karena penyempitan pembuluh darah terjadi di pangkal batang jantung. Otot jantung yang mati tidak lagi dapat memompa darah. Kondisi dapat mengakibatkan serangan jantung, shock, edema, dan paru-paru. Gitu. Apabila terjadi penyumbatan pada area pangkal batang jantung. Nah, itu ya, itu yang Anda lihat. Atau kelainan pembuluh darah. Kelainan pembuluh darah maksudnya seperti ini. Nah, terjadi penyumbatan, maka ketika tekanan jantungnya itu keras ya, banter ya, terjadi penyumbatan, maka akan terjadi pecah pada pembuluh darah sekitar otak. Itulah yang bisa menyebabkan stroke ya. Gitu. Nih, kelainan fungsi sistem elektrik pada jantung, biasanya jantung berdebar. Ya, ini abnormal ini. Karena apa? Penyumbatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, bradikardi itu detak jantungnya melambat, nggak normal. Kalau takikardi itu kebalikannya, itu cepat sekali. Memompanya cepat sekali. Iramanya cepat sekali, nggak beraturan. Itu juga nggak normal. Nggak ada denyut jantung sama sekali, ya mati kita. Itulah yang namanya gagal jantung itu nanti. Nah, penyumbatannya bisa di macam-macam karena salurannya macam-macam. Ini yang terjadi ya, ini yang terjadi. Ini saya post out. Oke. Ini yang terjadi kalau paru-paru kita ya kena infeksi, contohnya seperti corona, itu paru-paru kita itu akan kepenuhan yang namanya cairan. Ketika paru-paru kita itu kepenuhan cairan, itu jantung itu gagal beroperasi. Ya. Contohnya seperti pompa air lah, pompa air Anda yang bukan submersible ya, pompa air celup. Nah, itu pompa air yang konvensional ketika kecelup air, maka itu konslet, mati, pompanya mati ya, ibaratnya jantungnya juga mati. Nah, contoh-contoh darah kental yang mengeras yang bisa menyebabkan stroke, jantung, diabetes, dan lain sebagainya, itulah penyakit-penyakit degeneratif yang menyerang pada kita, pada siapapun. Ya, kalau kita kurang memperhatikan satu namanya pola makan, pola hidup, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita pelajari efek pertama yang membuat darah menjadi kental. Apa sih penyebabnya? Pola hidup, pola makan kok bisa menyebabkan seperti ini ya? Makanan yang mengandung minyak dan lemak itu akan menimbulkan kolesterol yang tinggi pada darah dengan cirinya
darah kita mengental. 99% orang Indonesia ya itu memiliki darah kental karena apa? Budaya makannya itu loh, ya budaya makan gorengannya itu loh yang nggak bisa dihilangin, ya sehingga terjadilah yang namanya pengentalan darah seperti ini. Normalnya darahnya itu seperti ini, oke, normalnya. Tapi yang terjadi ini karena pola makan, teman-teman. Nah, ini adalah fungsi darah sehat atau fungsi darah normalnya. Satu sebagai transportasi karena dia akan mengangkat sari makanan, O2, CO2, air dan sebagainya. Ya, sebagai termoregulasi, sebagai apa? Pengatur suhu tubuh. Ya, kalau tubuh kita itu panas, berarti nggak normal nih, nggak normal nih. Ada yang nggak normal nih. Gitu. Fungsi darah sebagai imun atau pertahanan tubuh untuk menangkal virus. Ya, yang terakhir sebagai homeostatis atau pengatur keseimbangan zat atau pengatur keseimbangan pH dalam tubuh. Tapi kalau ini tidak normal, ini akan menyebabkan ketika darah ini mengental, maka fungsi darah akan terganggu, metabolisme juga terganggu, organ tubuh juga melempah dan mulai kehilangan fungsinya. Seperti yang munculnya penyakit degeneratif, seperti diabetes, darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya seperti yang Anda lihat tadi, teman-teman sekalian. Ngeri kan? Ngeri itu. Nah, efek yang kedua, ketika fungsi darah tidak normal, maka proses metabolisme akan terganggu. Sel akan kekurangan nutrisi dan kelenjar penghasil hormon itu akan kekurangan mineral. Contoh, ini ya, contoh kalau kita kekurangan mineral seperti ya, nah kita kekurangan mineral seperti zinc, kalium, fluorin, besi, kalsium, sulfur pada kelenjar prostat kita, itu akan menimbulkan penyakit prostat, kanker prostat. Gitu. Kalau kita kekurangan mineral seperti natrium, klorin, kromium, besi, mangan, ya itu akan membuat kelenjar pankreas kita itu nggak bisa menghasilkan insulin, ya sehingga bisa menyebabkan penyakit diabetes. Gitu. Terus kalau bromium, iodin, mangam, fosfat, silika, fosfor itu membuat kelenjar pituitari kita itu kurang aktif. Kalau kelenjar pituitari itu sangat berperan penting dalam mengatur hormon pertumbuhan untuk otot, tulang, ya. Maka itu akan terganggu. Maka orang yang kekurangan mineral seperti yang saya sebutkan tadi, itu kalau hormon pertumbuhannya masalah, itu menyebabkan apa? Orang itu kerdil, ya, tinggi badannya kurang, nggak proporsional dan sebagainya. Kalau kita kurang kalium, kalsium, fosfat, nah itu mempengaruhi pada hearing atau pendengaran, sehingga pendengaran kita akan terganggu. Dijak ngomong nggak nyambung, suaranya udah keras masih kurang keras, ya masih kurang keras dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, kesimpulannya apa? Ketika pembuluh darah kita mulai menyempit, mulai mengeras, trouble karena timbunan plak pada dinding pembuluh darah, darah mulai kehilangan fungsinya, maka akan muncul penyakit degeneratif atau berfungsi atau melemahnya fungsi organ tubuh seperti darah tinggi, migrain, vertigo, stroke. Yang kedua diabetes. Diabetes itu ibunya penyakit. Ya, yang nomor 3 jantung, asam urat, osteoporosis, pengkeroposan tulang, asam lambung, emah, tipes dan lain sebagainya. Ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus karena menurunnya antibodi akibat tubuh kita kurangan vitamin, nutrisi dan mineral. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Kira-kira apa yang kita perbuat, teman-teman? Oke, kita sapa teman-teman. Mbak Alia Prince. Dari mana ini Mbak Alia? Mbak Farida Mustafa Sari hadir. Oke, dari mana ini Mbak? Ya, mudah-mudahan bisa menyimak ya. Apa yang saya sampaikan nanti bisa dimengerti ya. Nanti filenya bisa Anda dapatkan. Ya, nanti akan kami bagi
ya akan kami share lewat nanti Pak Bahar supaya teman-teman bisa mendapatkan materi ini ya. Syukur-syukur Anda punya apa ya ini email, bisa minta pada CS kami untuk dikirim materi file ini ya. Kalau Anda gunakan untuk presentasi, dahsyat ini nanti, dahsyat gitu. Nah, kira-kira berapa orang ini Mas? Kita bisa lihat nggak? Mbak Nelian Mentari, Pak, bila mengalami gangguan mata, apakah bisa dibantu dengan NSTM? Berapa persen kemudian bisa membantu? Oke. Kembali lagi aja. Bisa Mbak, ya? Bisa. NSTM bisa kasihkan air, ya, kasih air nanti untuk apa ya? Mencuci atau bahasa orang sini bilang sih dirambang gitu ya. Gitu. Yuk kita kembali ke laptop. Apa yang harus kita lakukan? Memperbaiki pola makan, merubah gaya hidup, konsumsi makanan yang bernutrisi tinggi. Sepakat? Sepakat nggak ini? Supaya kita terhindar dari penyakit yang bahaya seperti tadi loh Mbak. Apa yang harus kita lakukan? Ini loh. Yang pertama, memperbaiki pola makan, merubah gaya hidup, ya, olahraga juga harus dan sebagainya gitu. Konsumsi makanan nutrisi tinggi. Apa itu nutrisi tinggi? Ya mengandung vitamin, mengandung mineral dan sebagainya. Tapi ini Mbak, parahnya sebagian kecil orang bisa melakukan, tapi sebagian besar seperti yang saya katakan tadi, 90% orang tidak bisa melakukan hal ini karena berbagai alasan, terutama ekonomi, budaya yang sudah turun-menurun. Contohnya seperti ini. Untuk 4 sehat 5 sempurna itu butuh biaya yang ekstra tinggi ya. Ya. Coba kita bisa cek dengan pertanyaan ini. Kira-kira Anda suka nasi goreng atau nasi godok atau nasi rebus? Anda suka ayam goreng atau ayam godok atau ayam rebus? Suka telur rebus atau telur goreng? Ya, tahu goreng atau tahu rebus? Saya yakin Anda sukanya gorengan. Aku yakin saya. Oke? Ya, karena alasan itulah. Apapun alasan Anda, tiap hari Anda bersama keluarga itu selalu konsumsi makanan yang mengandung minyak, mengandung kolesterol. Ya, dengan budaya makan yang seperti ini, Anda nggak sadar, ya, Anda mewajibkan diri bersama keluarga untuk punya penyakit berkolesterol tinggi yang berdampak pada penyempitan pembuluh darah, kurangnya fungsi darah, sehingga munculnya berbagai macam penyakit degeneratif tadi. Artinya apa? Anda suka nggak suka, mau nggak mau harus konsumsi ini deh, NSTM. Ya, karena apa? NSTM ini nanti akan kita jelaskan tentang NSTM. NSTM ini biangnya mineral, ya, biangnya mineral. Nah, nanti akan cerita saya, ya. Orang yang sakit, contoh sudah konsumsi obat dokter, contoh sudah konsumsi herbal, ya, ada yang sembuh, ada yang tidak. Kenapa ada yang sembuh, ada yang tidak? Yang sembuh saya pastikan itu asupan mineralnya itu tercukupi. Tapi yang sudah konsumsi obat dokter, konsumsi obat herbal, dia belum sembuh, bisa kita pastikan asupan mineralnya nggak cukup. Jadi analoginya gini deh. Ya, Anda sudah mau membangun, ya, mau melester dinding. Dinding itu sudah Anda pasang bata, tinggal diplester. Anda sudah beli kapur, Anda sudah beli pasir, Anda sudah beli semen, ya, itu semuanya mahal-mahal, tapi nggak ada air. Ya, kira-kira mereka bisa dicampur dengan apa? Contoh ada air, tapi airnya nggak cukup. Kira-kira bisa homogen nggak campuran tadi? Ketika nggak bisa homogen tadilah, plesteran tadi itu nggak bisa dimanfaatkan. Nah, ibaratnya NSTM ini itu adalah air pada campuran adukan semen, pasir, kapur, dan sebagainya. Kalau airnya cukup, maka itu semuanya bisa diaplikasikan. Ya, contoh Anda tadi sudah konsumsi vitamin, konsumsi obat, tapi mineral pada tubuh Anda itu nggak ada. Sehingga apa? Asupan nutrisinya nggak maksimal.
Bahkan nutrisi, vitamin, obat yang masuk itu nggak terserap Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada mineralnya. Nah, karena apa? Mineral itu tidak bisa diproduksi dalam tubuh. Mineral itu diproduksinya di luar, lewat sayuran, lewat buah-buahan, lewat alam. Gitu. Nah, dalam kasus ini kita bisa membuktikan, ya, kita bisa membuktikan kalau mineral ada di alam. Coba nanti dengan alat tester yang sederhana, ya, lampu. Besok kalau kita ada master seller deh, kita akan coba, ya, kita ketika ketemu offline nggak online seperti ini, kita uji coba deh, ya, kita uji coba tomat, ya, yang ada mineralnya itu bagaimana. Nanti akan kita tes dengan alat kita, dinyala lampunya akan nyala, cabenya akan nyala, gitu, ya, gitu. Oke, itulah gambaran singkat tentang trace mineral kita. Oke, selanjutnya, nah, NSTM insya Allah akan membantu penyembuhan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan saat tubuh penderita mengalami penurunan fungsi jaringan dan organ. Ya, penyakit degeneratif dapat memburuk seiring berjalannya waktu kalau tidak ditangani. Penyakit ini mempengaruhi sistem saraf, otak, sumsum, tulang belakang yang saya sebutkan tadi. Ya, sebagai apa? Sistem imun tubuh. Maka kalau kita mau mengobati penyakit kita, sistem imun tubuhlah itu yang harus kita perkuat. Nah, untuk memperkuat sistem imun tubuh itu dibutuhkan mineral yang cukup. Ketika mineral Anda cukup, penyakit degeneratif seperti alergi, ambeien, anemia, epilepsi, leukemia, osteoporosis, stroke, dan sebagainya, insya Allah akan tertangani. Dengan konsep NASA, bersihkan, imbangkan, aktifkan. Clearance, balancing, dan activating. Itu udah konsep yang sangat bagus yang dipakai untuk mengatasi segala berbagai macam program kesehatan dimanapun juga. Oke, terima kasih Mbak Novelia DA dari OKU hadir. Nah, mitra NASA, teman-teman yang dimanapun Anda berada, ya, Anda bisa memanfaatkan, ya, portal-portal yang kami sediakan, yaitu FB-nya NSTM Education. Anda bisa join di sana. Yang kedua, Anda bisa join di Telegram. Oke, kalau Anda sudah join itu insya Allah itu akan menambah khasanah Anda, akan menambah pengetahuan Anda, pengetahuan tentang produk knowledge Anda, khusus tentang NSTM. Ya, nanti akan meningkat. Sehingga apa? Memudahkan Anda closing, memudahkan Anda menjual kalau Anda menguasai produk knowledge. Gitu. Oke, mungkin nanti linknya bisa Anda dapatkan ya. Gimana Mas ini? Nah, kita bisa ngasih linknya. Linknya Telegram NASA, linknya NSTM gitu. Nah, ya di sini ada link ya. Oke, ini ada ini coba ini link Telegram bisa dilihat, nanti juga masuk FB, ini kan Telegram ya. Telegram tim NASA. Oke, tim NASA. Nah, ini Anda cari linknya, nanti bisa diketikkan di sama admin itu nanti ya. Anda bisa join di sini untuk menambah pengetahuan produk knowledge Anda. Gitu. Ya, bisa menambah pengetahuan produk knowledge Anda. Oke. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita ketahui, yaitu ada 5 fungsi mineral yang utama. Yang pertama, dia akan membantu sel memperbaiki diri sendiri. Ya, yang kedua membantu tubuh menyerap vitamin dan nutrisi. Ya, ini. Kalau Anda konsumsi mineralnya cukup, mineral, vitamin, nutrisi, itu akan membantu penyerap. Sehingga vitamin, nutrisi yang masuk itu akan optimal. Yang nomor 3, membantu memaksimalkan proses metabolisme dalam tubuh. Sehingga metabolisme dalam tubuh, sistem imun dalam tubuh itu bisa berjalan bagaimana mestinya.
4, membantu mengaktifkan syaraf. Ya, syaraf kita itu akan tumbuh terus. Seiring bertumbuhnya waktu, syaraf itu akan tumbuh terus. Gitu. Nah, itu teman-teman yang belum punya Telegramnya NASA, Anda bisa join di Telegramnya NASA. Maaf, join di Telegramnya NSTM. Yang belum join Telegramnya NSTM, Anda bisa join Telegramnya NSTM. Yang kedua, FB, ya, FB. Kita ada FB. Silahkan Anda nanti masuk di FB NASA ya, grup SIP NSTM Education. Iya, oke, itu ada linknya. Nanti kita bagikan linknya juga di sini. Nanti Anda bisa join juga linknya di situ. Itu ya. Nanti malam kita juga akan live lagi di sini, akan membahas tentang hal-hal yang komplit banget ya, yang komplit. Itu mulai dari produk sampai strategi penjualan dan sebagainya. Itu ini untuk mensupport dalam rangka support kami, bantuan kami supaya teman-teman itu cepat bisa mendapatkan ya apa yang diinginkan di bisnis NASA ini. Gitu. Nah, itu sudah diketik sama admin kita. Kalau Anda yang belum join di itu support NSTM Education. Terus kalau Anda mau minta master seller, bisa menghubungi tulis Mas, master seller di admin 081 2279 1528. Ya, Anda bisa mengajukan master seller di situ, terutama yang luar Jawa. Luar Jawa kita minta minimal ya 100 orang lah kalau luar Jawa. Ya, kalau Jawa ya 75, 50 boleh. Ya, ini terutama yang boleh minta nanti dikoordinir oleh stokis, ya, dikoordinir oleh stokis. Gitu. Nah, jadi kita ada NSTM Education FB Live-nya, Telegram juga ada, ya. Langsung pertemuan offline pun semacam master seller pun juga bisa. Ya, itu kontak personnya master seller 08122791528. Oke, biasanya master seller Anda monggo bisa 1 hari, bisa 2 hari, oke, nggak masalah. Ya, gitu. Nanti bisa koordinir dengan nomor handphone tersebut. Itu teman-teman support dari kami dari Lakoko Group, ya, Lakoko Corporation, ya. Karena NSTM merupakan salah satu produk andalan dari Lakoko Corporate juga, gitu. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, inilah membantu sel dalam memperbaiki diri. Tahukah teman-teman, ya? Tahukah teman-teman, tubuh manusia itu setiap 8 bulan sekali itu 7 juta sel memperbaiki diri sendiri. Ya, itu 8 bulan sekali kita regenerasi sel. Kalau Anda rutin konsumsi NSTM, maka sel Anda nggak hanya 7 juta saja nanti yang bahkan 8 juta. Coba kalau selnya Anda rusak 7 juta, tapi memperbaiki diri itu hanya mampu 6 juta, 5 juta, akibatnya apa? Ada 1 juta, 2 juta sel yang tidak bisa dipertahankan, akhirnya harus mati. Itulah yang menyebabkan tubuh kita semakin lama semakin kelihatan tua, semakin sakit-sakitan. Karena apa? Sel kita yang memperbaiki sama yang rusak itu lebih banyak yang rusak. Gitu. Pak mau tanya, apa ada pengaruhnya air yang mengandung timbal agak tinggi jika kita tes pakai alat lampunya akan nyala? Oke, stokis NASA Muba. Jadi gini, ya. Mineral, ya, itu bisa berbeda dengan logam berat. Oke, tubuh kita itu membutuhkan juga timbal juga, ya, tapi dalam batas tertentu, ya. Kita membutuhkan besi, itu namanya mineral dalam batas tertentu. Tapi kalau batasnya itu melebihi dari yang kita butuhkan, ya, itu bukan
bukan mineral namanya, tapi logam berat. Nah, ini semua air itu mengandung mineral, ya. Tapi mineral yang kita konsumsi itu sudah tidak mengandung logam berat. Gitu. Jadi bisa nanti kalau Anda tes pakai lampu yang timbalnya tinggi itu pun akan nyala, Mas. Ya, akan nyala. Akan nyala. Ya, makanya kalau Anda mau ngetes kita, itu saya sarankan jangan gunakan air sumur. Ya. Jangan gunakan air pump. Gunakanlah, kalau mau tes lampu loh ya, gunakanlah air mineral. Karena apa? Kan banyak air yang mengklaim dirinya air mineral. Tapi di sana bisa kita cek mineralnya. Ya. Mineralnya ada atau enggak. Biasanya mineralnya ada tapi kurang. Air yang kita konsumsi itu ada mineralnya tapi kurang. Itu bisa dibuktikan dengan lampu pakai bohlam 100 watt. Ya, kalau Anda uji coba pakai lampu, jangan pakai bohlam yang 5 watt. Jangan pakai bohlam yang 50, bahkan 75. Jangan. Saran saya 100 watt. Kenapa, Pak? Nah, mineral yang bagus terdeteksi di lampu 100 watt. Ya. Kalau lampu 100 watt kan dibutuhkan mineral yang tinggi. Gitu. Ya, kalau Anda pakai lampu 5 watt, wah semua air itu akan nyala semuanya. Nanti ketika Anda demo, ya, Anda akan repot menjawab pertanyaan dari berbagai macam peserta tadi. Maka saya sarankan kalau Anda pakai bohlam lampu 100 watt, maka Anda akan aman. Pak, ayah saya stroke sudah 2 tahun, bicaranya susah, tangan dan kaki sebelah kanan susah digerakkan, dan baru-baru ini saya kasih NSTM. Sebaiknya aturannya bagaimana ya agar ayah saya cepat sembuh? Oke. Gampang. Konsumsi ya. Anda bisa memadupadankan NSTM dengan produk NASA yang lain seperti NBP, lecithin, klorofil. Nah, itu ya dipadu-padankan sama NSTM. NSTM-nya ya kasihkan di airnya saja. Ya, airnya 1 gelas kasih 10 tutup. Maaf kok 10 tutup, 10 tetes. Ya, 1 gelas air kasih 10 tetes. Ya, itu terus konsumsi lecithin, klorofil, NBP bareng-bareng. Ya, gitu. Coba diikhtiari itu, ya, diikhtiari itu. Kemarin ada yang seperti itu, hari yang ke-7 itu yang akhirnya ada perubahan, tangannya udah mulai digerakkan, udah mulai jalan, ya. Ini yang udah jalan, yang maaf bibirnya menceng atau perot, orang sini bilang itu udah mulai ketarik ke atas, normal lagi. Masih ada perot tapi udah nggak kelihatan, itu dalam pemakaian kurang dari 1 bulan, ya. Ada videonya, tapi maaf belum terpasang di PowerPoint ini, Mbak. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita konsumsi mineral, NSTM ini, mineral akan meningkatkan proses ini hingga 10.000 kali. Makanya, Anda nanti kalau konsumsi NSTM rutin, rajin, Anda nggak kelihatan cepat tua. Meskipun umurnya menua, tapi Anda kelihatan awet muda. Gitu. Itu ya. Nah, NSTM membantu tubuh menyerap vitamin dan nutrisi. Maksudnya apa ini? Nah, vitamin A itu akan optimal, ya, ini vitamin A ini akan optimal ketika tercukupi mineral seperti seng, kalium, fosfor, mangan, dan SA. Vitamin D, ya. Mas, saya sudah konsumsi vitamin D, sudah sering jemur di matahari, ternyata kok ya saya masih itu ya, tulang saya masih kropos ya. Nah, vitamin D itu akan optimal ketika apa? Ketika Anda memiliki nutrisi tubuh Anda, cadangan tubuh Anda itu ada nutrisinya CA, Mg, Na, dan sebagainya. Nah, kalau tubuh Anda nggak ada nutrisi, nggak ada mineralnya, ya vitamin D itu nggak terserap. Sayangku, cintaku, kasihku, gitu ya. Vitamin E itu juga akan terserap ketika ada
mineral Na, kalium, Ca yang saya sebutkan tadi. Nah, Bu, saya itu kena sariawan. Sariawan kan kurang vitamin C. Saya sudah minum vitamin C. Iya, tapi Anda nggak punya mineral seperti tubuh Anda nggak ada Fu, nggak ada Cu, nggak ada Ca. Maka ya sariawannya tetap panggah. Tapi kalau tubuh Anda ada mineralnya, yaitu tadi vitamin C akan terserap optimal sehingga mempercepat orang yang sakit sariawan. Ya, analoginya seperti itu ya. Ya, kayak orang tadi loh, bangun rumah, sudah beli pasir, sudah beli semen, sudah beli kapur, ya, sudah beli kerikil itu dicampur, ya, nggak ada air. Kira-kira bisa dipakai enggak? Nah, peranan mineral itu seperti air itulah. Meskipun murah, ya, meski itu dibutuhkan dalam proses pembangunan tadi. Paham ya? Itu. Kenapa ada orang yang kadang nggak minum mineral, nggak konsumsi NSTM, dia udah sembuh? Ya, dia asupan nutrisinya mineralnya udah cukup. Beda dengan orang yang nggak punya asupan mineral. Itu ya. Next. Berikan nutrisi yang memadai kepada tubuh Anda dan Anda biarkan tubuh Anda menjadi dokternya sendiri. Maksudnya apa? Sebetulnya ya mens sana in corpore sano, ya. Jiwa yang sehat terdapat yang kuat. Ya, kalau maaf tubuh kita asupan nutrisinya oke, ya, nutrisinya oke, vitaminnya oke, mineralnya oke, itu sebetulnya bisa meregenerasi sel kita sendiri. Ya, bisa mengobati penyakitnya itu sendiri tanpa minum obat. Tanpa minum obat. Karena kombinasi vitamin, nutrisi, mineral itu akan mengobati dirinya sendiri. Nah, ini orang-orang yang sehat. Coba ya, Anda nggak usah konsumsi obat deh. Anda cukup konsumsi vitamin, konsumsi nutrisi, banyak makanan yang berkualitas lah, dan konsumsi NSTM saja. Insya Allah, tubuh Anda sehat kok. Gitu. Ya, tubuh kita sebetulnya bisa menjadi dokter. Karena apa? Sistem imun kita yang diperkuat. Ya, konsep tadi. Ya, manusia sakit itu wajar, tapi kalau sering sakit itu nggak wajar. Gitu. Nah, karena apa? Kita itu udah punya pertahanan alami. Ya seperti rambut, kulit, sumsum tulang belakang, sel kelenjar, jaringan mukosa. Ya, itu kalau kita cukup konsumsi air putih, konsumsi jus, ya, konsumsi buah-buahan, diimbangi NSTM, mineral, nah itu sudah menjadi padu padan yang bagus untuk jadi dokter pribadi kita. Gitu. Nah, membantu tubuh menyerap vitamin dan nutrisi. Ini loh maksudnya mineral, ya, antara Ca, P, dan Sp ini saling terkait, saling membutuhkan. Ini bagian yang tidak terpisahkan, saling membutuhkan. Kayak rantai saling, ya, antara gear dan rantai itu nggak bisa terputus itu. Ya, antara CO sama Mg, Mg sama zinc itu saling membutuhkan, ya. Itu karena kinerjanya circle-nya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa mineral makro dan mineral mikro dalam transmineral itu kerja sinergi dalam tubuh. Itu berdasarkan jurnal ilmiah dari Dr. John Nitkowski, Mineral Well. Oke, Bapak Ibu sekalian, NSTM itu membantu memaksimalkan proses metabolisme, ya, untuk meningkatkan produksi zinc, karena dalam mineral tersebut, ya, dalam NSTM itu terdapat zinc yang luar biasa, kalium, fluorin, besi, kalsium, sehingga apa? Nah, Anda kelenjar prostat Anda itu kan jauh lebih sehat, ya. Anda nggak terkendala dengan kelenjar prostat. Ya, natrium, klorin, kromium, besi, mangan, ya. Pankreas Anda itu akan bekerja secara optimal, sehingga apa? Anda nggak mudah terserang diabetes. Gitu. Bromium, iodin, mangan, fosfat, silika. Nah, itu akan mengaktifkan kelenjar gland pituitari, ya, hormon perangsang pertumbuhan untuk tulang, untuk sumsum dan lain sebagainya, sehingga pertumbuhan jadi maksimal. Kalau Anda punya
hamil ya dan sebagainya, itulah yang membutuhkan NSTM ya, kalium, kalsium itu untuk pendengaran ya, ini gitu. Dan lain sebagainya ya. Nah, siapa saja yang membutuhkan mineral? Ini Bapak Ibu sekalian, yang membutuhkan produk Anda itu mulai dari janin, bayi, balita 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, sampai manula, manusia di atas 50 tahun, itu semuanya membutuhkan mineral. Akhirnya apa? Pangsa pasar Anda itu luar biasa. Bahkan hewan, tanaman pun butuh mineral. Kalau Anda punya ayam aduan, punya burung oceh-ocehan, punya tanaman ya, tanaman hias, bisa Anda kasih NSTM. Bisa ya, tapi ini kita ngomong untuk manusia saja, mulai dari balita sampai lansia itu membutuhkan NSTM. Wah, Yuni Susi maksudnya apa ini? Royco ini apa ini? Sedap apa piye ini? Ya. Oh, temennya namanya Royco gitu. Nge-add ya. Ya. Ini banyak pertanyaan. Ya, orang sakit pun butuh NSTM. Nah, apakah NSTM aman dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter? Nah, ketersediaan mineral yang cukup dalam tubuh itu akan membantu mengoptimalkan penyerapan makanan dan nutrisi yang lain, termasuk obat-obatan dari dokter. Bagus Mbak, itu sebagai booster ya. Sehingga apa? Itu makin efektif. Obat-obatan dari dokter tersebut akan meningkat, akan mempercepat proses penyembuhan. Ya, nggak hanya obat-obatan dari dokter, banyak pertanyaan. Ini apakah NSTM aman dikonsumsi bersama dengan obat herbal? Aman, karena ketersediaan mineral yang cukup dalam tubuh kita akan membantu mengoptimalkan penyerapan makanan dan nutrisi yang lain, termasuk obat-obatan herbal. Sehingga apa? Efektivitas obat herbal itu akan meningkat, mempercepat proses penyembuhan. Contohnya tadi ya, ada orang penyakit gagal radang ginjal, ya konsumsinya lecitin sama klorofil. Ada yang sembuh, ya ada yang sembuh, tapi banyak yang nggak sembuh karena apa? Tubuhnya nggak ada mineralnya, asupan vitaminnya kurang, sehingga apa? Perlu mineral dari luar, maka butuhlah NSTM. Begitu guys, begitu coy, oke? Ya. Pak, NSTM bisa menambah imun dalam tubuh nggak? Loh, gimana sih Pak Muhammad Wahyudi? Justru NSTM itu bisa menambah imun dalam tubuh. Nah, Anda nggak nyimak sih dari awal, nggak apa-apa ya. Ini nyimak ya. Dalam konsep pengobatan NASA, khususnya NSTM, itu yang kita perkuat adalah sistem imun kita. Ya, besok kita kalau ketemu master seller ya, kita bisa buktikan loh. Kenapa orang yang sering konsumsi empon-empon, macam godokan kunyit, jahe, serai, dan sebagainya, itu begitu kita tes dengan lampu, itu nyala. Nah, itulah Profesor Uner dari Surabaya itu yang menyarankan untuk mengatasi COVID, imun kita itu harus kita kuat. Kalau imun kita kuat, ya COVID virus nggak gampang masuk. Nah, itu nyala. Begitu kita tes dengan NSTM, air putih dengan NSTM, itu juga nyala. Jadi kita nggak perlu konsumsi empon. Apabila dipadu-padankan sama empon, itulah sangat luar biasa. Saya ada videonya. Kalau Anda masuk join Telegram, Anda cari media, itu bisa. Ya, cari media itu bisa. Gitu. Bu Suwi bisa minum NSTM? Bisa, Ibu menyusui. Justru itu harus. Ya. Berarti SMBP itu apa? Maksudnya apa ini SMBP? Berarti malah hilang. Solo hadir, oke. Bu Suwi itu apa tadi? Ibu menyusui ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, maaf, ini tadi. Next.
langsung loncat ke anu aja tadi. Ini ya Pak ya. Orang yang sering sakit-sakitan ya Pak ya, tubuh sering sakit-sakitan kan sebabnya beberapa hal. Mulai dari lemahnya daya tahan tubuh, ya karena terpapar kuman. Kedua, virus atau parasit. Tiga, penyempatan pada pembuluh darah. Inilah menyebabkan orang sakit ya, itu tadi, ini sakit. Nah, namun untuk menanggulanginya, tubuh sebetulnya memiliki sistem pertahanan alami yang disebut dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun tubuh. Nah, inilah sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh kita terdiri dari apa? Ini loh Pak, imun tubuh kita ada terdiri dari zat antibodi, terdiri dari sel, jaringan organ tertentu. Ya, mulai dari sel darah putih, limpa, susum tulang belakang, kelenjar getah bening, hingga tameng alami tubuh seperti kulit, rambut, lendir di jaringan mukosa. Inilah sistem kekebalan tubuh kita. Ya, ketika sistem kekebalan tubuh lemah atau bermasalah, maka tubuh bisa menjadi lebih rentan terhadap serangan penyakit. Inilah Pak, sistem kekebalan tubuh yang harus kita perkuat. Ini konsepnya kita. Sampai bla 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 tadi. Ini kita lanjutkan. Tadi udah sampai penyebab orang sakit, udah kita bahas. Ini tadi penyempitan pada pembuluh, ya. Sampai ini tadi udah pada NSTM, kesimpulannya dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Memperbaiki pola hidup, ya. Ini dengan NSTM. Tadi sudah saya jelaskan. Fungsi mental juga, ya, mengaktifkan sel dan sebagainya. Ini loh. Tubuh menyerap vitamin dan nutrisi. Vitamin dan nutrisi itu akan optimal ketika mineral yang kita konsumsi itu cukup. Gitu. Saya sudah 3 hari sakit tenggorokan, susah nelan, apa bisa sembuh minum NSTM? Dicoba ya Pak ya. Nanti kalau udah sembuh, jangan laporan. Oh ternyata bisa, gitu ya. Oke. Nah, sakit tenggorokan, susah nelan, itu salah satunya Anda juga kekurangan cairan Bapak Ibu sekalian, ya. Coba cairannya, minumannya dikasih NSTM, kasih 10 truk, kok masak 10 tetes, banyakan nanti. Oke, membantu memaksimalkan proses metabolisme. Ini yang saya jelaskan tadi. Ini sampai slide ini sekarang. Siapa saja yang membutuhkan NSTM? Ini ya, mulai dari janin sampai lansia. NSTM aman dikonsumsi obat dokter. NSTM juga bersamaan dengan obat herbal. Caranya gimana? Pokoknya dikasihkan saja. Ya. Sakit NSTM untuk jantung, bagus, betul Mbak Wahyuni Susi. Gitu. Nah, contoh penggunaan NSTM sebagai booster, ya. Ini contoh penyakit darah tinggi, NSTM sama klorofil. Stroke, NSTM Agaric Sunpro. Nah, untuk diabetes, NSTM Javabet. Ya, untuk kolesterol, NSTM Herbagin. Untuk jantung minimal NSTM sama amnel, syukur tambah lecitin. Untuk kanker NSTM, lecitin, klorofil, amnel plus SBMN. Banyak sekali itu ya. Oke, untuk diet NSTM bisa pakai DT2. Wah, luar biasa itu. Untuk stamina NSTM plus herbal stamin. Banyak banget ya. Itu contoh-contoh penggunaannya. Prinsipnya NSTM melengkapi dan menjadi booster atau pendorong sehingga manfaat produknya lebih maksimal atau lebih cepat reaksinya. Oke, ini gimana cara konsumsinya? 5 tetes diminum setelah bangun tidur kalau untuk orang normal ya. Campur dengan 250 liter air. Oke, setelah aktivitas jam 12 siang ya, mau rolasan atau apa, sebelum makan siang Anda konsumsi NSTM 5 tetes. Kasihkan minimal 5 tetes, syukur 7, syukur 10 tetes, nggak masalah. Mau tidur, nah itu 1 jam sebelum tidur, udah nanti tubuh Anda itu akan nyaman, akan enak, ya akan lebih fit, akan lebih sehat daripada biasanya. Apakah NSTM merupakan produk yang berkualitas? Ini teman-teman distributor NASA semuanya sudah pada mencobanya. Kalau Anda masih bertanya, berarti Anda belum mencobanya. Dan itu harus Anda coba, ya, harus Anda coba. Sehingga Anda bisa apa? Setelah Anda coba, Anda rasakan, dan Anda bisa cerita. Oke, sekian dulu dari saya.
sharing NSTM dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaatnya dari sini dan bisa terbantukan dari sini, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan untuk teman-teman sekalian. Oke, kalau Anda masih juga belum paham, Anda bisa baca, bisa roll, bisa ikuti Telegram, ya, bisa ikuti NSTM Education, yang mana linknya bisa Anda dapatkan di kolom komentar ini. Oke, sekian dari saya. Sukses untuk Anda. Bila taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan tadi apa? Pertanyaan tak jawab dulu. Mas Akil. Bolehkah NSTM dicampur pada minuman kemasan seperti teh pucuk? Boleh. Ya. Maaf, ini ya, NSTM bisa Anda campur pada minuman yang Anda minum. Ya, NSTM bisa Anda campurkan pada Indomie sama soto, bakso, ya. Anda apalagi ya? NSTM bisa Anda campurkan pada makanan Anda. Habis nasi goreng yang panas-panas Anda kasih NSTM bisa. Ya, untuk teh yang panas-panas bisa, ya, untuk apapun bisa. Jadi mudah diserap dan sebagainya, tidak mengurangi kualitasnya. Oke? Terima kasih.